Halo sobat semuanya, pernah nggak sih kepikiran kalau camilan sederhana bisa jadi ladang cuan luar biasa? Nah, di konten kali ini kita akan bongkar tuntas rahasia di balik usaha pisang goreng crispy yang bisa tembus omset Rp700.000 sehari. Bukan cuma sekedar cerita, tapi ini hasil dari riset dan survei langsung ke beberapa pedagang di lapangan. Jadi, apa yang sobat dengar di sini benar-benar bisa dipraktikkan. Dan untuk sobat yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah. Amin. Siapkan telinga, siapkan hati, karena cerita usaha kali ini akan membuka mata sobat bahwa peluang besar bisa datang dari hal kecil yang sering kita anggap remeh. Jangan kemana-mana, yuk kita mulai. Sobat, siapa sih yang tidak kenal dengan pisang goreng? Camilan sederhana, tapi selalu bikin lidah bergoyang. Nah, kabar baiknya, pisang goreng bisa jadi ladang cuan kalau kita tahu cara mengolahnya. Jangan salah, pisang goreng crispy ini beda dengan yang biasa. Teksturnya renyah di luar, lembut di dalam, ditambah aroma wangi yang bikin orang rela antre panjang. Sebelum mulai, sobat perlu menyiapkan mental dulu. Ingat, usaha itu bukan sekedar ikut-ikutan, tapi harus serius dan konsisten. Kalau sobat hanya coba sebentar lalu menyerah, bisa dipastikan uang modal akan hilang percuma. Jadi, yakinkan diri bahwa usaha ini bisa jadi jalan rezeki yang halal dan barokah dari Allah. Semangat ya sobat! Mari kita bahas soal persiapan awal. Pertama, pilih lokasi. Kalau bisa, cari tempat strategis, misalnya dekat sekolah, pasar, pinggir jalan ramai, atau di sekitar perkantoran. Lokasi adalah kunci. Pisang goreng enak sekalipun, kalau lokasinya sepi, ya sama saja bohong. Jadi jangan sampai salah pilih tempat ya sobat. Kedua, siapkan peralatan sederhana. Sobat tidak butuh alat mahal, cukup wajan besar, kompor gas, sutil, wadah adonan, saringan minyak, serta gerobak kecil atau meja untuk display. Pastikan semua bersih dan higienis, karena pembeli sekarang lebih pintar. Mereka suka kalau jajanan terlihat bersih dan rapi. Ketiga, jangan lupa branding. Meski usaha kecil, kasih nama yang gampang diingat. Misalnya, pisang goreng crispy sobat, atau crispy pisang 700K. Nama unik bikin pembeli gampang ingat, dan mereka akan cerita ke teman-temannya. Dan terakhir, jangan lupa siapkan hati yang lapang. Dalam berdagang pasti ada suka dukanya. Ada hari ramai, ada juga hari sepi. Kalau sepi jangan langsung murung. Bisa jadi Allah sedang menguji kesabaran kita. Ingat sobat, pedagang yang tahan bantinglah yang akan jadi juara. Bab pertama ini fokus ke pondasi usaha. Jadi sobat sudah siap mental, sudah tahu lokasi, punya peralatan, dan sudah punya ide nama. Yuk, kita lanjut ke bab berikutnya untuk belajar resep andalan yang bisa bikin pisang goreng crispy ini laris manis setiap hari. Nah, sobat, sekarang kita masuk ke inti dari usaha ini, resep. Karena kalau rasanya biasa aja, orang mungkin beli sekali, lalu tidak balik lagi. Tapi kalau renyahnya bikin nagih, lembutnya pas, dijamin pembeli akan kembali lagi dan lagi. Pertama, pilih pisang yang tepat. Rekomendasi terbaik adalah pisang kepok atau pisang raja. Dua jenis pisang ini punya tekstur padat tapi manis alami. Kalau bisa, pilih yang matang pohon, bukan karbitan, biar aromanya lebih wangi dan rasanya legit. Kedua, bikin adonan tepung crispy. Bahan-bahannya sederhana. Tepung terigu 500 gram, tepung beras 100 gram, tepung maizena 2 sendok makan, gula pasir 3 sendok makan, garam secukupnya, vanili bubuk sedikit, lalu baking powder setengah sendok teh. Tambahkan air es secukupnya. Kenapa air es? Nah ini, rahasia biar adonan tidak cepat lembek saat digoreng. Cara bikin, campur semua bahan kering dulu. Lalu, masukkan air es sedikit demi sedikit sambil diaduk. Jangan terlalu cair, jangan juga terlalu kental. Teksturnya harus pas untuk melapisi pisang. Saat digoreng, hasilnya jadi crispy, bukan keras. Tambahan trik, kalau mau makin spesial, sobat bisa kasih topping. Misalnya coklat leleh, keju parut, susu kental manis, atau bubuk matcha. Ini bisa bikin harga jual lebih tinggi, karena sekarang orang suka jajanan yang tampilannya estetik buat difoto.
Terakhir, proses menggoreng juga penting. Pastikan minyak panas stabil, jangan terlalu kecil apinya. Kalau minyak kurang panas, pisang bisa berminyak dan lembek. Kalau terlalu panas, luar gosong, dalam masih mentah. Jadi, kuncinya sabar sobat. Resep ini sudah terbukti disukai banyak pembeli. Dan percaya deh, kalau sobat konsisten pakai resep ini, rasanya akan jadi ciri khas yang bikin orang rela antri. Hehe. Oke sobat, sekarang waktunya kita hitung-hitungan. Jangan takut dengan angka. Karena dari sinilah kita tahu berapa modal yang dibutuhkan, berapa pengeluaran harian, dan tentu saja berapa profit yang bisa masuk ke kantong. Untuk modal awal, sobat perlu peralatan. Misalnya kompor gas 2 tungku Rp400.000, tabung gas 200.000, wajan besar 150.000, saringan 50.000, meja atau gerobak sederhana 1 juta rupiah, dan perlengkapan kecil lainnya 200.000. Total kira-kira 2 juta rupiah sudah bisa jalan. Sekarang, modal harian. Bahan baku utama, pisang kepok 20 sisir, harga 10.000 per sisir, sama dengan Rp200.000. Tepung terigu 3 kg, Rp30.000. Tepung beras 1 kg, Rp15.000. Maizena 500 gram, Rp10.000. Gula, garam, vanili, dan baking powder total Rp15.000. Minyak goreng 5 liter, Rp90.000. Topping coklat, keju, susu Rp50.000. Total bahan harian Rp410.000. Sekarang omset. Dari 20 sisir pisang, sobat bisa dapat sekitar 400 potong pisang goreng. Kalau dijual 3.000 per potong, omset bisa 1,2 juta. Kurangi modal harian Rp410.000, sobat masih pegang Rp790.000. Kurangi sedikit untuk gas, plastik, listrik, katakanlah Rp90.000. Profit bersih sekitar Rp700.000 sehari. Bayangin sobat, kalau sehari bisa pegang Rp700.000, dalam sebulan bisa lebih dari 20 juta rupiah. Lumayan kan buat usaha rumahan? Sobat, punya produk enak saja tidak cukup. Kita juga butuh strategi jualan biar cepat laku. Nah, ini beberapa jurus sakti yang bisa sobat pakai. Pertama, tampilan gerobak harus menarik. Cat dengan warna cerah. Kasih banner dengan foto pisang goreng crispy yang menggoda. Orang sering membeli dengan mata, jadi tampilan itu penting. Kedua, gunakan aroma sebagai senjata. Goreng pisang di tempat terbuka, biar wangi renyahnya menyebar ke sekitar. Percaya deh, orang lewat bisa jadi mendadak lapar hanya karena mencium aroma pisang goreng sobat. Ketiga, promosi di media sosial. Jangan malu buat bikin akun Instagram atau TikTok khusus jualan sobat. Upload foto dan video pisang goreng crispy dengan caption lucu. Contoh, hati boleh rapuh, tapi pisang goreng ini tetap crispy. Dijamin orang ketawa, lalu penasaran. Keempat, kasih promo di awal. Misalnya, beli 5 gratis 1, atau paket hemat dengan topping. Promosi seperti ini bikin orang merasa lebih untung. Kelima, jaga kualitas rasa dan pelayanan. Senyum tulus dan sapaan ramah bisa jadi nilai tambah. Ingat sobat, pembeli bukan cuma beli pisang gorengnya, tapi juga beli pengalaman. Dengan strategi ini, usaha sobat tidak hanya laris, tapi juga punya pelanggan setia. Nah sobat, ini bab terakhir. Kita bicara soal kunci sukses yang akan bikin usaha sobat langgeng. Pertama, konsistensi. Jangan sering ganti-ganti resep atau rasa. Pembeli suka stabilitas. Kalau hari ini enak, besok juga harus sama enaknya. Kedua, disiplin waktu. Buka dagangan di jam yang sama setiap hari. Pembeli jadi tahu kapan mereka bisa beli. Ketiga, rajin evaluasi. Kalau ada bahan naik harga, jangan panik. Cari supplier alternatif atau atur strategi harga dengan bijak. Keempat, jangan lupa berbagi. Sisihkan sebagian keuntungan buat sedekah. Karena rezeki yang kita punya sejatinya titipan dari Allah. Semakin kita berbagi, insya Allah rezeki akan makin dilipat gandakan. Terakhir, jangan gampang menyerah. Usaha kadang naik turun.
Ada hari ramai, ada hari sepi. Tapi ingat sobat, pedagang sejati bukan yang hanya kuat di saat ramai, tapi yang tetap bertahan meski keadaan sedang sepi. Jadi, kalau sobat sudah siap, ayo mulai usaha ini sekarang. Karena peluang tidak datang dua kali. Siapa tahu, usaha pisang goreng crispy inilah jalan sobat menuju kesuksesan. Semangat terus ya sobat! Sobat, terima kasih sudah mengikuti cerita usaha sederhana tapi penuh peluang ini sampai akhir. Semoga apa yang saya bagikan bisa jadi inspirasi, motivasi, dan juga panduan nyata kalau sobat ingin memulai usaha pisang goreng crispy sendiri. Ingat, tidak ada usaha yang langsung besar. Semua dimulai dari langkah kecil, dari keberanian, dari doa, dan tentu saja dari kerja keras. Kalau sobat merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi ide-ide usaha yang sederhana tapi bisa mendatangkan rezeki besar. Dukungan sobat adalah semangat untuk terus berkarya. Sampai jumpa di konten selanjutnya, dan tetap semangat ya sobat, karena setiap usaha, sekecil apapun, bisa jadi jalan rezeki yang besar kalau kita tekuni.